Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin wa man aqamas salata faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ya terhormat Bapak Ketua RT, Bapak Imam Masjid Baitur Rahman, Bapak Ketua beserta pengurus Masjid Baitur Rahman, tuan-tuan guru, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin, sebelum kita tausiah Isra Mi'raj, terlebih dahulu saya ingin mengajak kepada kita semua untuk membacakan surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan pertama kepada orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman ini. Yang kedua, orang-orang yang telah membangun, mewakafkan, menginfakkan hartanya untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman ini. Yang ketiga, mungkin ada di antara imam-imam masjid kita yang telah berpulang ke rahmatullah, serta orang-orang yang telah berusaha untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Serta kita mohon juga kepada Allah agar kita semua dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak keturunannya yang menjadi anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya insyaallah tausiah paling lama 1 jam je. Alarm di HP saya bikin 45 menit. Nanti kalau dia bunyi, kita tengok keadaan. Kalau masih semangat, ya kita tambahlah agak 15 menit lagi. Kalau badannya dalam masjid ini tapi hatinya sudah di rumah masing-masing, ya wabillahi taufiq wal hidayah. Kebetulan saya ini pilek pula. Dari kemarin pilek, kadang sedang ceramah batuk, kadang bersin. Tadi pagi berobatlah. Dan sebelum makan, sesudah makan tadi, makan obat. Ternyata setelah makan obat, bawaan jangan. Mudah-mudahan saya tidak tertidur di sini ya. Bapak Ibu, ya kita ceramah tidak ada gaya orator kayak Habib Rizik dah ya. Kita santai-santai baik ya. Saya pengen ngajak kita hidup ini ngambil zona-zona aman saja. Ya. Banyak kawan, tak punya musuh. Ya. Ya. Kalau lapar makan. Ya. Kalau ngantuk tidur. Kalau ada duit belanja. Tak ada duit berutang. Ya.
ditagih hilang ya. Ya artinya tidak usah lah. Hidup ini sudah terlalu sulit, ya, suasana sudah terlalu tegang ya. Kita ambil hidup ini ya kalau bisa di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Amin. Dalam ayat Isra Mi'raj ini Allah awali dengan kalimat Subhanallazi Maha Suci Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, biasanya Allah bersumpah atas nama dirinya. Dan biasanya nama itu dilangsung dengan surahnya. Misalnya Allah bersumpah, Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Atau wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan waktu duha. Atau wadduha wal laili iza saja. Tapi khusus Isra Mi'raj Allah awali dengan kalimat Subhanallazi Maha Suci Allah. Allah bersumpah atas nama dirinya ya, bahwa ini peristiwa benar adanya. Ya. Karena menurut akal tidak mungkin Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, berangkat sebelum Isya, pulang sebelum terbit fajar di Siddiq. Menurut akal tidak mungkin. Maka orang harus mempercayai ini dengan iman. Hal yang tidak mungkin menurut akal, jika dikaji dengan kajian iman, dia akan menjadi mungkin. Karena itu kehendak Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita ketemu yang seperti itu. Idealnya orang cantik itu suaminya gagah. Itu logika namanya Pak. Laki-laki gagah maunya bini elok. Itu namanya logika. Apakah setiap perempuan cantik pasti suaminya gagah? Wallahu a'lam. Apakah setiap laki-laki gagah pasti istrinya cantik? Ya belum tentu. Saya ini penghulu di kantor urusan agama Kecamatan Pasar. Kadang pas orang mau nikah di depan saya tengok cantik pas, laki-laki gagah, calon istrinya cantik. Kadang-kadang aneh juga, calon istrinya cantik ya. Di depan awak, ya Allah, dalam hati awak eloknya budak dia. Kalulah aku bujangan, entahlah dalam hati ya kan. Aku tengok calon suaminya, dalam hati saya ngomong, ya Allah, eloknya nasib kau jo, ya kata orang. Namanya apa? Faiza aroda sayan ayyaku lalahu kun. Bila Allah berkehendak terhadap sesuatu, Allah tinggal katakan kun, jadi fayakun, maka jadilah ya. Maka setiap orang ya tidak boleh pesimis menghadapi kehidupan ini. Karena segala sesuatu terjadi atas kudrat dan iradat Allah. Tuah ayam yang bisa ditebak, tuah manusia tak ada yang tahu. Maka setiap orang tak boleh meremehkan siapapun. Ya. Kalau lagi naik daun, jangan sombong. Yang naik dahan lagi jatuh, apalagi naik daun. Manusia itu, kata Buya Hamka, tercipta dari tanah, berdiri di atas tanah, makan dari hasil tanah, akan masuk ke dalam. Maka jangan bersifat seperti langit, karena kaki masih memijak bumi. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Hari ini mungkin zaman kita, orang duduk kalau nengok kita. Orang belum kita ngomong, dia ulang katakan iyo. Tapi ada saatnya nanti zaman menjadi milik orang lain dan kita bukan siapa-siapa. Realita kehidupan adalah wadil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah bergantikan hari-hari di antara manusia. Siapa yang dapat membayangkan orang yang dahulunya pernah menghunuskan pedangnya, ingin membunuh Rasulullah, hari ini ternyata makamnya berdampingan dengan makam Rasulullah. Itulah Umar bin Khattab. Siapa yang dapat membayangkan orang yang sudah digelari Rasulullah hamamal masjid, merpatinya masjid, saking terpautnya dengan masjid, tapi berakhir dengan su'ul khotimah. Itulah yang namanya sahlabah. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Tapi teruslah berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami dalam ketaatan kepada agama.
Kita ingin perjalanan hidup kita baik, ya, selalu meninggalkan kenangan-kenangan yang baik, berakhir dengan kebaikan. Dan setelah kita meninggal, orang hanya menceritakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Dan itu tidak membutuhkan pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, ya, jabatan yang tinggi, garis keturunan darah biru. Tidak. Yang penting hidup ini ya baiklah. Kalau kata Pak Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Maka jika kita bermusuhan dengan siapapun, walau hanya 1 orang, berdamailah. Syarat orang bisa berdamai dengan orang lain harus diawali dengan orang mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Siapa yang telah mampu berdamai dengan dirinya, maka dia dapat berdamai dengan siapapun. Kita kalau sudah bertengkar dengan seorang pedagang, walaupun kita benar, yakinlah tidak nyaman lagi beli di situ besok. Kalau seseorang bawahan bertengkar dengan atasannya, walaupun dia benar, yakinlah karirnya tidak di situ lagi tempatnya. Kalau kita bertengkar dengan kawan kita baik, walaupun kita benar, tidak nyaman lagi bersahabat dengan dia berikutnya. Itulah kata orang tua yang namanya permusuhan itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada untungnya. Maka teruslah memperbanyak sahabat. Ya. Duduk jangan milih kawan. Nah, orang miskin kawan duduk. Yang orang kaya kawan bermain. Biasa-biasa baik. Kadang-kadang di dinas tuh Pak, ya kalau kumpul bini-bini kepala dinas, kumpul istri-istri kepala dinas selon 2 kalau. Ya. Yang tidak istri kepala dinas nyebar ke sana kemari. Tidak ada tawar tempat kumpul. Jangan seperti itu. Bang kata Imam Syauqi, innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Orang yang tidak ada, dia akan menjadi cerita bagi mereka yang masih ada. Kita ini akan diceritakan orang kalau kita sudah tidak ada. Ada orang kalau lagi sholat, hobinya duduk dekat tiang situ. Kalau zikir, maunya duduk di tiang situ. Pokoknya kalau dia baca Quran, duduknya tiang situ. Pokoknya tiap hari kalau dia masjid, di tiang itulah tempatnya. Seakan-akan tiang itu dia dewe yang bangun. Ya. Suatu saat dia meninggal, orang masuk masjid lalu ya Allah, ya aku kalau tertengok ke tiang itu yang terbayang wajah dia. Kenapa? Karena di situlah dia sebut Quran. Ada orang hobinya main game, domino, ya. Jam 8 kita lewat, dia duduk situ main dah. Jam 8 malam kita lewat pula, dia juga yang duduk situ. Jam 10 malam kita lewat masih dia yang duduk situ. Malam esok lah pula. Lama-lama dan lama dia mati. Jam 12 kita lewat, ya Allah, aku lewat situ merinding, belum duduk. Terbayang wajah dia, nunggu lagi duduk. Itulah. Maka yang teruslah menjadi orang yang baik. Nikmat hidup itu jadi orang baik. Karena menurut orang jadi orang baik itu tidak perlu banyak persyaratan. Ya. Yang penting kalau disakiti hatinya kita tidak mudah tersinggung. Ya. Dihina orang, selagi tidak sampai kepada fisik kita, ya biarlah. Dan selagi masih bisa minta maaf. Kalau dalam WA itu mulai agak bertengkar, ya berdosa lagi dibaca. Lalu masuk, langsung hapus. Masuk, hapus. Masih masuk lagi, kita yang keluar dari grup itu. Mana? Carilah grup baru. Mana? Yang kira-kira enak ngomong. Mana? Mbak orang ini kan kita ini Bapak. Naluri manusia itu kan tidak mau dihina. Naluri manusia itu ingin dipuji. Itu naluri. Bapak Ibu, kalau kita berfoto dengan Pak Prabowo umpama berduaan, lalu kemudian kita foto itu kita bingkai, kita bikin besar-besar dengan bingkai, kira-kira itu foto kita letakkan dalam kamar tidur atau di ruang tamu? Di ruang tamu. Supaya kalau orang masuk pertama lihat yang tengok foto kita dengan Pak Prabowo. Apalagi yang datang nih pakai ngomong pula, Jok, mantap foto tuh. Wah, mulai keluar kan. Itu, kamu udah tahu baik. Nah, kan? Bapak beli kain PHS, ya, harganya mungkin 750.000. Itu merek PHS ya, kira-kira dalam gulungan kain apa bagian belakang? Bagian belakang, supaya kalau kawan sembahyang di belakang kita nampak merek PHS kita. Artinya naluri manusia itu senang untuk dipuji. Ya, ibu berkaco lah Bu di depan kaco yang besar.
Berkeliling-keliling, memutar-mutar, ibu beli Allah. Dah ada cantik macam dulu lagi, kan? Dulu langsing, kini langsung, kan? Dulu imut-imut, lama-lama sekarang amin, amin, amin. Lalu tiba-tiba suami ibu bilang ngomong, lah buruk nampak ibu gini, marah dah bu? Marah. Paling dia bilang, ngapa kau nak? Lah tahu aku buruk. Artinya apa? Naluri manusia. Maka jika bisa kamu tidak bisa membuat orang tersenyum, minimal jangan kau buat dia menangis. Nah, kalau kata Pak Prabowo itu, ya kalau kamu bisa bantu banyak orang, bantulah. Tak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Tak bisa bantu sedikit orang, bantulah satu orang. Kalau tak bisa bantu satu orang, minimal jangan engkau menyusahkan dirinya. Itulah kehidupan kita. Sehingga kata Sayyidina Ali, waladatka ummuka ya bna adam wa nasu bagian yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna iza bakau fi yaumi mautik dhahikam masrura. Kamu dilahirkan dari perut ibumu dalam keadaan menangis. Orang-orang di sekelilingmu tertawa, bergembira karena kelahiranmu. Kalau ibu melahirkan anak, anaknya keluar dan menangis, ibu yang nangis, betul tak? Tapi pas bror keluar, berarti kita pula ketawa, alhamdulillah selamat dia. Kena lahirnya nangis. Maka beramallah yang membuat kamu tersenyum ketika meninggalkan dunia ini, sedangkan orang di sekelilingmu menangis dan berduka cita karena kehilanganmu. Jadilah hidup ini, ketiadaan kita dirindukan, kehadiran kita diharapkan. Jangan kita datang orang gelisah, kita pergi orang ucapkan alhamdulillah. Kalau kita selesai sholat jenazah, habis doa, biasanya imam ke depan, Pak. Bilang sama jamaahnya, bapak-bapak, saudara-saudara, kita saksikan bersama-sama bahwa si anu ini orang yang baik-baik. Orang baik-baik 3 kali. Kadang-kadang pas nyebut saksikan bersama ini orang yang baik-baik, kawan mulai berbisik, mana pula baik, jo. Tahu lah aku perangai dia tu. Tahu enak, baik nyebut dia baik. Tengok-tengok dulu. Dah ada ialah nyebut baik pun tidak terbayang perangai jahatnya di masa lalu kan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah awali peristiwa Isra Mi'raj ini kan subhanallazi maha suci Allah. Allah maha suci. Kemudian Rasulullah sebelum diberangkatkan dibelah dadanya, yang dibersihkan hatinya. Apakah Rasulullah kotor? Tidak. Karena Rasulullah akan menghadap Allah. Allah zat yang maha suci. Siapapun yang akan menghadap Allah harus dipastikan hatinya dalam keadaan suci. Maka kita kalau disebut dalam hadis Rasulullah itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Maka sebelum salat, ketika akan menghadap Allah, sebelum takbir, pastikan dulu hati kita dalam keadaan suci. Karena kita akan menghadap zat yang maha suci. Zat yang maha suci hanya mampu ditembus oleh zat yang suci pula. Jika ada kotor, walau hanya sebesar zarah, zat kesucian tidak akan menolak secara refleks terhadap zat yang kotor yang akan masuk ke dalamnya. Ibu, kita punya air 1 galon, bersih. Ya. Bening kita lihat dari jauh. Tiba-tiba pas kita mau ngambil air, ya ternyata ada nampak sedikit kotoran kayak tai cecak sebesar lidi koset. Pertanyaannya, apakah masih kita minum air itu? Lebih baik kita nahan haus daripada kita minum air itu. Kenapa? Itu air kita anggap sudah kotor. Maka siapapun yang dalam Allah tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebesar zarah. Hati-hati. Begitu banyak ibadah yang sia-sia gara-gara kita tidak pandai mengelola hati ini. Hati ini ya. Kata Imam Al-Ghazali, al-qalbun yang qalib. Hati ini seringkali berbolak-balik. Maka tidak ada orang yang bisa mengatakan pasti di sebuah perjanjian. Karena segala sesuatu atas kudrat dan iradat Allah. Jadi hati ini, kalau ibu
Anaknya mau sekolah, apa yang ibu bilang? Nah, hati-hati. Bapak mau berangkat kerja, ibu bilang, Bapak hati-hati. Tidak ada bapak bilang, ibu bilang jantung, tapi hati. Maka hati ini kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghatan iza saluha saluhal jasadu kullu wa iza fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbun. Dalam diri manusia itu ada segumpal darah, ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah jasad itu seluruhnya. Kalau dia rusak, maka rusaklah jasad itu seluruhnya. Ala wa hiya qalbun, itulah yang namanya hati. Iman menyatu dengan hati. Sementara iman yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Hari-hari tertentu enak rasanya ibadah itu. Ringan mereka itu langkah ke masjid, tapi hari-hari yang lain kadang-kadang malas, dia nak tegak sembahyang subuh tu dia malas. Kagetlah dulu. Waktu masih ada. Matahari belum timbul. Akhirnya kadang-kadang jam 8 baru sembahyang subuh. Anaknya nanyo, sembahyang apa tu ya? Sembahyang duha. Kok pakai kunut? Nah, rupanya sembahyang subuh. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah kita menjaga hati. Hati kita tenang, jiwa kita tenteram, pikiran kita jernih. Orang yang selalu seperti ini biasanya wajahnya akan lebih muda daripada usianya. Ada orang usianya sudah 60 tahun, tapi wajahnya kayak umur 45, umur 50. Kenapa? Karena hatinya selalu tenang, pikirannya jernih, bawaannya ceria. Enak dia ngomong. Tapi ada orang yang umurnya sudah baru 40, baru 50 tahun, wajahnya sudah seperti umur 70 tahun. Bawaan itu cuma, payah dunia gini kok, payah zaman gini kok, payah gak lo? Yang payah itu bukan kita, baik. Kawan payah juga. Cuman kawan tak cerita, baik. Kalau orang bilang BBM naik, harga mahal, payah, membeli sesuatu, kita payah, ya kan payah juga. Cuma ada kawan ini kadang-kadang, kadang-kadang saya bilang, kalau perlu kesedihan kita tidak perlu diceritakan kepada orang. Kata orang tua itu, pedih di mata ya diusap, pedih di hati ya ditekan. Kalaulah kamu harus menangis, menangislah di atas, di bawah hujan yang sangat lebat, agar orang tidak bisa membedakan mana air hujan dan mana air matamu. Kan gitu kan? Karena kita ceritakan kesusahan kita pun, orang tak akan tolong. Nah, di sini ada namanya, pada dokter tu jiwa ada urat kebahagiaan. Zat narkoba yang dijadikan Allah kita di antara ahli sini. Ya, dia harus dikembangkan, harus diaktualisasikan. Salah satu caranya adalah suka tersenyum, suka tertawa, hobi humor, senang bergurau. Dia akan mengembangkan suasana batin. Ya, senyum 7 detik yang normal, senyum yang baik yang mengembangkan kebahagiaan itu bibir kanan dengan bibir kirinya seimbang. Itu senyum yang berkebahagiaan. Kita coba Bu ya. Senyum 7 detik. 1, 2, 3, yuk. Senyum yang membuat kegelisahan, hati jadi sempit, jiwa jadi tentram ketika bibirnya terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Kawan beli mobil baru. Nah, ya. Tetangga sebelah dapat jabatan baru, dia tahu laku. Milat. Orang yang dapat jabatan, kita yang susah. Orang beli kipas angin, kita yang mutar-mutar. Orang beli mobil, kita naik ambulan. Aku tahulah dia betul beli mobil baru, kredit. Yang kredit dia. Yang bayar tiap bulan, dia. Ngapa kita yang susah? Awak pengen kredit juga, Hidup ini Pak, bagusnya jangan terlalu banyak mengurusi kehidupan orang lain. Urus kehidupan kita masing-masing. Awaklah punya bini, jangan ngurusi bini kawan, ya. Uruslah bini gitu.
Ibu lah punya suami, uruslah suami ibu. Jangan urusi suami orang lain. Woi, tahanlah dia punya bini macam itu. Kalau aku lah, dah lama keceraikan. Itu kata kita. Kata suaminya, kau dah tahu caranya baik. Kau dah tahu. Ya. Dah usah. Jangan mikirkan uang dalam kantong orang, pikirkan uang dalam kantong kita sendiri. Gaya berbanding lurus dengan beban, dengan berat. Betul Pak? Semakin besar gayanya, semakin berat bebannya. Betul lah Pak? Maka hidup ini kalau ingin bebannya tidak berat, jangan banyak gaya. Apakah itu gaya? Gaya adalah orang yang ingin menampilkan dirinya di atas batas kemampuannya. Itu namanya gaya. Ibu itu cantik lah. Ya. Alisnya tetap seperti bagaikan bak semut beriring. Tapi dia sendiri tidak merasa cantik. Akhirnya ditambah-tambah ke sini kan. Akhirnya bukan tambah cantik kan. Dia cantik. Tapi dia merasa rumah kita tuh sudah bagus, ya, menurut ukuran. Tapi dia yang menunggunya merasa kurang bagus. Tambah kiri, tambah kanan, naik atas, belum selesai awak mati. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ingin jadi orang kaya, berusahalah sedapat mungkin agar kamu tidak berkehendak terhadap banyak hal. Makin banyak tidak kehendaknya, makin kamu merasa kaya dalam hidup ini. Ya. Kita di rumah lewat bakso, awak dah pengen. Ada sate, awak dah selero. Roti panas 2.000-an, roti. Ini pertama pula pakai suer pula sekarang ya. Ya, awak dah mau. Ya, jadi hidup ini biasa-biasa baik. Ya. Rasulullah itu Bapak Ibu, kalau beliau bangun tidur, nampak pelepah kurma di belakang. Berarti apa? Rasulullah itu tidurnya tidak pakai kasur. Itu pertama. Yang kedua, kalau nampak pelepahnya, berarti Rasulullah itu pas tidur buka baju, Pak. Berarti kamarnya tidak pakai AC. Ya. Rumahnya kecil. Tapi beliau berani mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga. Ternyata, bukan jaminan orang yang rumahnya lapang, hatinya juga lapang. Ada banyak orang yang kesepian di tengah keramaian. Ada orang banyak yang sempit di rumah yang lapang. Ternyata saat hatinya jauh dari Allah. Wa man a'rada az-zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, Allah akan buat hati mereka itu sempit dan nanti di akhirat bertemu dengan Allah dalam keadaan buta. Buatlah hati kita itu lapang. Kita ni ada tak lahir zaman 70-an, Pak? 75, 80, 69. Ada tak? Orang nyebutnya generasi golden memory. Ya? Generasi yang paling berani, tapi paling hormat dengan kedua orang tuanya. Zaman-zaman kita tidak pernah takut, Pak, masuk hutan, keluar hutan. Nyeberang, berenang sungai Batanghari itu yang kita takut cuma dua. Rimau sama buaya. Yang namanya dibegal, dirampok, dan tidak kita takut. Ya? Tapi kalau balik sudah agak kesorean, pas mau masuk rumah, orang tua ayah sudah tegak pinggang dekat pintu, lari itulah. Saking takutnya dengan orang tua, saking hormatnya dengan orang tua. Kalau orang tua lagi duduk macam kau tegak, tak berani nian kita nak jalan tengah tidak. Meliling kita mencari. Kalau masih lewat itu namanya congkak, tak punya adab, kurang ajar. Ini kok kalau kita lagi ngomong dengan tamu, anak kita duduk samping. Kadang dia pula, ya, kau urusan kau tidak, belakang awak melontot, dia nyelin. Kitalah generasi yang pernah mengalami satu zaman yang tidak dialami oleh anak kita. Mungkin kitalah yang pernah mengalami zamannya nonton TV hitam putih, itu banyak. Pakai aki, Pak. Kalau rumah tu orang tua agak kaya, akinya 2 ekor. Pakai aki kau dulu, aki kau cas. Ini habis dan kau pergi dan cas kau. Kalau
TV itu lagak hitam bagian atas, hitam bagian bawah, berarti itu akinya lana habis. Betul ya? Lampu yang agak terang namanya serongkeng. Ya. Sebelum dihidupkan mumporo, paku, kadang bu. Itu bukan main senangnya. Apa nama itu mic itu kan namanya toa. Diletakkan di atas pohon kelapa, Pak. Supaya kencang suaranya. 3 kampung sekitar itu kedengaran. Di atas kayu, Bukan main rasanya. Saya punya radio 2 ban, kalungkan di leher, bakayu dengan perahu di Sungai Batanghari, pergi nak masang pukat, masang seruo, cari ikan, masang tajur, masang rawe namanya kan. Wah, bukan mainlah rasanya sambil dengar lagu Obi Mesa yang hujan turun lagi di bawah payung hitam kita berteduh. Pokoknya lain rasanya. Ya. Sambil nunggu jam 2 sandiwara sahur subuh. Pemeran utamanya Brahma Gum. Bukan main nasojo. Ya. Lo mana saya tahu siapa yang menang. Sandiwara itu habis. Tunggu lagi besok siapalah yang menang. Yo. Rasanya nyamannya ada. Asal 3 hari dalam kantong, dalam tempat beras kita tuh ada beras untuk ukuran 3 hari. Itulah kayu rasanya. Ya kadang itu tadi. Ternyata jadi bahagia itu sederhana. Ini kadang-kadang kita beras lah beli di awal bulan untuk ukuran sebulan. Tidak? Minyak kadang lah beli ukuran sebulan. Tapi kadang-kadang rumah tangga masih saja ada pertengkaran, ada batinjulah, beributlah. Itu di kantor tuh kadang datang ke pengadilan, ngundi nak cerai ya. Kemudian ada di kata Pak pengadilan, pergilah kamu ke UA dulu, minta nasihat, pimpin-pimpin. Apa hal bu? Dia kau beli rokok badeklah, beli beras payah, kata dia kan. Berjudi gawe, judi online, kata dia. Pada pening kepala aku, nak aku mencari laki baru, Ustaz, kata dia. Kata. Ya. Kemarin ada berselingkuh dengan bini orang. Marah lagi kapak lagi tu. Dia kemas postingan kawan ke gerum. Apa kata kawan tu komentar? Kalau bini aku buat tu aku bunuh dia. Tu masih hidup lagi dia tu. Ada operasi. Apalah. Enak. Awaklah punya bini. Kelolalah bini tu. Maka kata Rasulullah, kalau kamu keluar dari rumah, mungkin 100-200 meter, bertemu dengan perempuan cantik yang kamu sangat pengen dari perempuan itu, baliklah ke rumah. Karena apapun yang terdapat pada perempuan itu ada pada istri di rumahmu, ya. Tengok pakai hidung, balik ke rumah. Bini kita ada bawa hidungnya. Walaupun mungkin di sana mancung sikap pesek, kan masih tetap hidung, kan? Kalau tiba ke sana tengok, ya Allah, eloknya bulan ini bodinya, balik ke rumah. Biarlah mungkin di sana langsing, balik ke rumah langsung. Tak apa-apa lah kan, penting masih punya badan. Sifatnya masih cukup. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang setan mempengaruhi dirinya. Bini dia cantik lah Pak, dia memang hobi selingkuh. Bini dia cantik lah kadang. Kata kawan, kau selingkuh sama dia tu, bini kau lebih elok daripada dia. Itu. Kalau sudah selera setan, mau balik tak ada. Itu kita carikan sama-sama. Tidak apa-apa. Ini kan janda selalu di depan. Tidak. Mak-mak bukan lawan kita. Insya Allah ya. Ini kadang-kadang orang lebih senang dengan yang sudah tua-tua. Dianggapnya penyabar. Tidak betul dengan duit banyak lagi. Jadi berapa duit dibaginya. Sudah ada apa-apa dah. Ya. Maka kata orang India itu ya punya istri satu, punya pacar banyak, tapi sukanya dengan pembantu. Itu orang India. Tapi orang Cina tu punya istri satu, punya pacar banyak, tapi sukanya dengan duit. Itu orang Cina. Kalau orang Amerika tu istri satu, selingkuhan banyak, tapi lebih sayang kepada istrinya. Kalau Indonesia tu istrinya satu, pacar tak ada punya pacar, selingkuhan tak ada, tapi berangan-angan punya istri baru. Itu angan-angan ya.
Yang membatasinya adalah keberanian, ya. Ya, samalah. Penyakit kita itu samalah, Pak. Ya, selera itu adalah beraninya yang tak ada orang. Tapi baguslah Bu punya suami-suami penakut macam kita ni kan. Asal jangan dia biasalah. Artinya kita, tapi sekecil-kecil rumah macam itu Rasulullah masih berani mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah itu surga. Capek kita keluar mencari nafkah, bersibuk dengan orang, kadang-kadang berkelahi dengan cara. Tapi balik ke rumah, istri nyambut dengan senyum. Ada duit ya, maaf ya Bu, hari ini lagi tak dapat duitnya, dah sudah ada apa-apa lah ya. Namanya hidup ni kan kadang dapat, kadang tidak. Dan dapat kita hari ini, mudah-mudahan besok kita dapat, sabar bayar. Kita makan belah apa yang ada di rumah ni. Kan tenang pikiran macam tu kan. Kalau istri kasih kesarannya, macam tu nyambut kita, kadang-kadang Pak bini kita kok lebih hormat dengan Pak Ketua RT daripada suaminya. Pak Ketua RT, ada Pak RT, apa kabar? Lama dah bersuruh, mana biasa lama kau? Makan main. Balik ke rumah ketemu laki, mana biasa lama kau? Jam kau baru balik. Habis maghrib, jangan balik malam-malam ya. Kalau balik malam-malam, aku tutup pintu. Iyalah. Balik dia pagi esok. Ngapa balik pagi kau? Ya kan tadi malam ibu bilang jangan balik malam, malam. Maka aku balik siang-siang, Ya sudah. Nah, kalau rumah tangga itu tidak mau bertengkar, Pak, syaratnya cuma 2. Suaminya peka, istrinya bisu. Nah, lagi kita normal macam ini, ya datang dari rahim yang berbeda. Dididik oleh orang tua kita masing-masing dengan cara yang berbeda. Diajarkan oleh guru yang berbeda, punya kawan bermain yang berbeda, kadang datang dari suku yang berbeda, disatukan dalam satu rumah, bahkan satu tempat tidur, tentulah kadang banyak beda pendapat. Saya nikah tahun 2000, Pak. Sekarang 2025. Berartilah 25 tahun usia pernikahan saya. Lah 5 kali panen. Maksud saya anak saya 5. Ya. Saya bilang sama orang rumah pilihan cuma 2. Tambah anak apa tambah hidup. Kalau kau nak tambah anak, aku tambah hidup. Tambah anak. Jadilah 5. Itulah bedanya pilkabi dengan pilkada. Kalau pilkada, kalau sudah jadi sering lupa. Kalau pilkabi ini, kalau lupa dia jadi. Jadi ibu jangan lupa makan pilkabi. Ya biasalah bertengkar. Pagi kau bertengkar, sore kagak elok. Sehari bertengkar, seminggu elok. 2 hari bertengkar, sebulan elok. Tengah-tengah bertengkar tu lahir anak sekok. Itulah namanya. Jadi biasa-biasa. Biar hidup ini nyaman. Kita ingin keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Jadi Rasulullah itu berani mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Yang ketiga, asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lihat, perjalanan Isra Mi'raj ini dari masjid ke masjid. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah memisahkan diri dari masjid. Ketika beliau hijrah, berhenti di satu kampung namanya Kuba. Di sana beliau mendirikan masjid namanya Masjid Kuba. Sampai di Madinah, yang pertama dicari adalah lokasi untuk membangun masjid. Maka orang-orang yang hidupnya selalu terpaut dengan masjid, insya Allah dia akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, dia akan dijadikan ketua dan pengurus masjid. Tapi kalau Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan jadikan dia tukang jago kolam renang. Tiap hari nengok orang telanjang benar. Tempat hiburan. Jadi beruntunglah bapak yang telah diamanahkan jadi pengurus ketua masjid. Ini Allah sedang menginginkan bapak jadi orang baik. Ya, tinggal bapak mulai jalan ke Bungo, berhenti masjid ke zuhurnya, masjid ke asar, mulai banding-bandingkan. Weh, kalau masjid awak macam situ, balik ke sini. Kalau kami yang bukan pengurus masjid,
Paling merutuk-rutuk baik. Wah, ngapo macam ke masjid. Ngapo? Tapi kalau bapak ngurus langsung bisa eksekusi, ya tak? Bapak pernah tak sembahyang di Masjid Raudhah? Kalau masuk situ dingin tak rasanya, Pak? Besar dah masjidnya. Mana besar Masjid Raudhah dengan Masjid Baitur Rahman? Besar Masjid Raudhah. Ngapa Masjid Raudhah yang sebesar itu bisa dingin, maka Masjid Baitur Rahman tak besar-besar aman tapi tidak dingin. Oh, mungkin AC-nya ku. Ayo, ara. Mulai buat di grup masjid. Nah, kita mau beli AC. Kini enaknya Pak, mengumpulkan duit zaman ini. Saya dulu ketua remaja Masjid Agung Al-Muhajirin Komplek Air Panas tuh. Kalau yang namanya minta sumbangan Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu pakai map keliling dari rumah ke rumah. Saya ketua remaja masjid, dia tukang kelilingnya. Syarat minta duit atau cara minta itu 2-3 baik. Tebal muka, tebal kuping, jangan murah tersinggung. Itu baik. Ya. Sekarang di map telah dibuat di atas kau 500.000, yang nyumbang belum ada, tulisannya lah itu. Bah kalau dibuat situ 50.000, ke bawahnya 20.000. Nah, kan? Nah, kalau begini dah, kita kalau masjid saya itulah akan membangun ini, tolong sumbang seikhlasnya. Mulai datang hamba Allah 500.000, hamba Allah 300.000. Tinggal apa ya? Masukkan ke rekening ini. Bagi tahu ya, alarmnya lah berbunyi. 45 menit pertama sudah nyampe. Berapa tu? 41. Akan kurang 4 menit ya. Macam mana? Kita tambah pun sudah. Lanjut. Habis kau langsung ke Sukamaju. Untuk meja ya. Malamnya ke Desa Kuam namanya. Daerah Pemayung ya. InsyaAllah mudah-mudahan. Mohon doanya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Masjid. Ya. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin membuat rumah, carilah 2 tempat. Satu dekat masjid, yang kedua dekat kuburan. Jadi kalau anak sudah nikah, ayah kami pengen nak berumah tangga dewek, pengen nak buat rumah sendiri, kira-kira di mana beli tanah? Ayah, nak, kalau kau nak beli tanah, carilah. Pertama cari dekat masjid. Dekat langgar, dekat musola, supaya kau tuh kan sembahyangnya dekat dengan masjid. Payah dan kini kau tanah dekat masjid ni, ya mahalnya, atau lah ada lagi di rumah orang kalau semuanya. Sudahlah kalau memang dari situ carilah rumah dekat kuburan. Kenapa dekat masjid? Agar solatnya ke masjid. Maka Rasulullah, la solatan li jaril masjid illa fil masjid. Tidak solat bagi tetangga masjid itu kecuali solatnya itu di masjid. Ya. Apakah ada jaminan orang yang rumahnya dekat masjid pasti solat ke masjid? Tidak ada juga. Ya. Karena harus ada persyaratan dulu. Persyaratan pertama adalah mendekatkan jarak hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang jarak hatinya jauh dengan Allah, walaupun rumahnya nempel dengan masjid, Pak, tidak akan sembahyang ke masjid juga. Malah di masjid tu pening kepala dia. Wah, jam 3 lah berbunyi pula. Awak nak tidur ngantuk ni kapan aku pongkang ni tu kakek. Oi, jom, dik tu kadang ke sana, jangan ke rumah aku ni, pening kepala aku. Wah, tu. Hatinya jauh dari Allah. Bagi orang yang jarak hatinya dekat dengan Allah, walaupun rumahnya jauh dari masjid, dia akan tetap melangkahkan kakinya ke masjid. Hari rintik pakai payung, agak terasa badan capek pakai motor, hari hujan lebat pakai mobil. Kalau dia jangan mobil itu ke mall bedang rajin, ke masjid ya jarang. Ke masjid ya. Ada orang tuh rumah lah dekat masjid, ya kalau orang meninggal pun tak mau datang. Orang bawa jenazah ke masjid itu kata tahu di teras rumahnya. Suatu saat keluarga itu meninggal, galau-galau orang tak nguburkannya. Itu di Jawa, Pak. Akhirnya perangkat desa nguburkan. Kenapa orang kesal dengan macam dia tak pernah bakalan mati lagi. Jangan kita merasa bisa menyelesaikan urusan sendirian, itu sombong namanya. Apa hebatnya kita nih, Pak? Gatal belakang, be. Nah, saya tuh dalam tas saya itu ada centong, Pak. Panjang, kalau gatal mulai apa hebatnya? Di rumah kadang ke dinding, tidak ada yang hebat.
menyadari kelemahan kita, akan memudahkan kita untuk dapat beradaptasi dengan segala lingkungan yang kita hadapi itu. Bapak Ibu, dekat masjid. Kita ini Pak, lagi masih bisa melangkah ke masjid, melangkah. Ada saatnya kaget kita pengen dan ke masjid padahal ada dalam lagi. Sekarang udah mulai terbalik Pak. Kemarin saya ceramah di wilayah Sarolangun. Keluhan imamnya Pak Ustaz, kami ini kalau masjid, sekian masjid nih, semaya ke masjid 5 waktunya. Separuh masjid kami ini, karena masjid kami ini besar Pak Ustaz. Ini kadang hari maghrib, zuhur, isya adalah udah 15 cuman yang sembahyang ke masjid. Padahal di kota-kota Pak, itu pada umumnya 3, 2, 4 sah. Jadi udah mulai terbalik. Di kota dulu yang jarang orang ke masjid, di desa-desa yang ramai. Sekarang di kota malah ramai, di desa-desa malah kurang. Apalagi Baitur Rahman ini. Saya dapat kabar kalau maghrib penuh Pak ya. Alhamdulillah. Bisa penuh ya. Apalagi kalau subuh, katanya sampai keluar-luar ya. Alhamdulillah. Ya, kalau masjid saya Baitul Muslim itu paling 4 sab lah. Kalau 4 sab setengah kalau maghrib, kalau subuh itu 3 sab setengah. Ya, tapi lumayan lah. Kalau rezeki masih dalam kondisi kendali kita berinfak lah. Ada saatnya kita punya duit tapi kita tidak bisa mengendalikan duit kita. Separuh lah tidak bisa bergerak lagi. Tanganlah mencengkong macam ini, mulutlah miring ya. Lagi sejuta untuk masjid Baitur Rahman, apa kata anak? Jangan mikirkan itu lagi, urus kesehatan ayah tu, bentar kita mati. Kebetulan dapat anak peranginya dah elok, ada. Tu, nak lagi kita badan, duit masih dalam kantong kita. Kita nak nyempkahkan jalan Allah, anak melarang, jangan kau larang, kau duit aku, kau tidak. Kau lah punya mata pencarian, duit kau pakai duit kau. Atau kau kebon untuk kau jangan urus bagian kau ni. Ini bagian ayah untuk akhirat ayah. Lalamu ayah kau hidup dan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nyekolahkan kau sehingga sekarang kau dapat kerja. Kau lah punya bini, kau lah punya anak bini, kau lah punya keluarga. Tu harta tu kau ambil, adik kau ayah dah minta dah. Tapi nangko tu ada kosan 3 pintu tu. Tu ada sawit yang mungkin 2 kepeling tu, jangan kau ganggu. Itu untuk ayah ngurus diri ayah di akhirat kelak. Bagian ayah. Okey. Mana dapat sedekah. Dah subuh besok. Siapa ngisi pengajian? Ustaz Ramli. Sudahlah, Ustaz Ramli ngisi pengajian untuk urusan sarapan pagi biarlah saya untuk subuh besok. Kan begitu. Bagi saya kan begitu, banyak lagi orang pengen kalau ya. Bagi saya tu hari Sabtu. Sabtu pertama saya, Sabtu kedua Ustaz Latif, Sabtu ketiga saya, Sabtu keempat Ustaz Latif giliran. Nah, itu. Ada baik yang nyumbang minta. Kalau Jumatnya itu Jumat 1, Jumat kedua itu di Jumat ketiga, Jumat keempat di Yasinan RT. Nah, silakan. Bayangkan Pak, kita belajar agama 1 bab saja sama dengan pahalanya 1000 rakaat sembahyang sunat. Siapa yang tidak pengen? Maka kalau sering saya bilang, Allah menciptakan surga, Allah pengen kita masuk surga, Pak. Buktinya, setiap amal ibadah selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Baca Quran, alif, lam, mim. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Baca alif, lam, mim sudah 30 kebaikan. Salat kamu di berjamaah 27 derajat. Salat kamu 2 rakaat sebelum subuh, raka'atainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh sama lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Infak di jalan Allah dilipat gandakan jadi 700. Kamu sembahyang di Masjidil Haram sama dengan 100.000. Kamu sembahyang di Madinah, di Masjid Nabawi sama dengan 1000. Allah menciptakan neraka. Hakikatnya Allah tidak pengen kita masuk neraka, Pak. Buktinya begitu banyak amalan-amalan penghapus dosa. Terus kamu puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa kamu yang telah lalu. Baca ayat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan walaupun dosa kamu sebanyak buih di lautan, sebagaimana banyaknya dedaunan di muka bumi, bagaimana pasir di pantai, diampuni dosanya oleh Allah.
Kamu berniat berbuat baik, tidak kamu laksanakan niat itu, sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah. Kamu berniat berbuat buruk, tapi tidak kamu lakukan, tidak dihitung dosa oleh Allah. Kurang baik apalagi Allah dengan kita. Itu bedanya Allah dengan manusia. Ada seorang guru depan kelas ngomong gini, bikin di depan anak-anak muridnya, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8, 6 tambah 6, 12, 7 tambah 7, 14, 8 tambah 8, 16, 10 tambah 10, 20, 3 tambah 7, 6. Ada 10 nomor. Salah satu di antara itu dibuatnya 2 tambah 2 sama dengan 10. Anak muridnya ketawa kalau kiki ketawa. Apa kata gurunya? Saya tahulah kamu mentertawakan ibu. Karena di situ ada 2 tambah 2 sama dengan 10. Tapi tahukah kalian bahwa di antara 10 nomor itu yang salahkan cuma 1, 9-nya benar. Kenapa kamu fokus dengan 1 yang salah itu? Ya. Itulah manusia. Kita dengan bini kadang-kadang ya 20 tahun kita nikah dengan dia. Rumah kita buatkan. Walaupun mungkin tidak sebesar rumah orang. Tiap hari raya kita belikan baju baru. Walaupun mungkin tidak semahal bini ganti. Ya. Makan tiap hari kita kasih makan. Tiap bulan kita beli beras. Tiap hari kalau saya ada belanja kita bagi belanja. Sekali kita bertengkar ada salah dikit kita dia ngomong, lah 20 tahun nikah dengan kamu. Sekalipun aku tidak pernah merasa bahagia. Tahu tak? Bayangkan. Apa kebaikan kita selama ini? Tapi Allah. Mungkin 10 keburukan kita. Ada 1 kebaikan saja. Bisa saja 1 kebaikan itu bisa menghapus 9 keburukan. Maka jika orang ingin kalau ada kita belajar sifat-sifat Allah. Gunanya apa? Diupayakan kalau bisa kita itu menjadi al-ittihad. Ya. Menyatukan sifat Allah dengan sifat kita. Melebur diri kita dengan diri Allah. Artinya kita berusaha untuk mentransfer sifat-sifat kebaikan Allah itu dalam kehidupan keseharian kita. Allah itu Maha Pemaaf. Kita juga dalam hidup dengan orang jangan mudah dendam. Mana? Saya melihat orang yang tidak dendam itu Pak Prabowo. Ya. Luhut Binsar Panjaitan itu. Mana? Sekarang kata kawan lagi latihan manggil Pak Presiden dengan Bapak Presiden. Karena dulu Pak Prabowo anak buah dia. Manggilnya, wow, sikau. Ini jadi atasan kita. Dia dipecat zamannya panglimanya Pak Wiranto. Tapi sekarang Pak Wiranto dijadikan penasihatnya. Mungkin kalau kita, entah kalau saya jadi presiden, mungkin yang saya catat dulu siapa musuh-musuh saya dulu. Itulah. Bapak ada yang kenal dengan Nelson Mandela, ya, seorang pejuang politik apartheid kan, di mana dia memperjuangkan bahwa kesetaraan kulit hitam kulit putih, sampai dia di penjara bertahun-tahun. Kemudian setelah keluar dia ikut ekspedisi politik dan dia menang jadi seorang presiden Afrika Utara, Selatan, Afrika Selatan. Suatu hari dia berjalan dengan pengawalnya makan di sebuah warung. Dan di situ sebelah sana tuh ada seorang laki-laki yang tegar, badannya kekar, tegap, tinggi, besar. Lalu bilang sama pengawalnya, tolong ajak laki-laki itu ke sini makan bersama saya sini. Makanlah depan Pak Nelson Mandela. Laki-laki itu pas duduk tangannya gemetar, mukanya pucat ya, bibirnya kering. Kata pengawalnya, Pak, mungkin dia sakit. Kata Pak Nelson, dia tidak sakit. Dia adalah salah seorang sipir penjara. Dan waktu dulu saya dalam penjara, saya kehausan minta air, dia mengencingi wajah saya ini dengan air kencing. Dan itu tidak pernah hilang dari ingatan saya. Tapi mungkin dia menganggap saya akan dendam dengan perlakuan itu. Tapi terus terang saya tidak dendam. Karena negeri ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan dari satu dendam kepada dendam berikutnya. Kita harus memaafkan. Segala sesuatu terjadi, ya sudahlah. Ya. Yang masa lalu biarlah menjadi kenangan saya. Yang baik kita teruskan, yang tidak baik kita tidak ulang. Bahkan keburukan masa lalu kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan hari ini. Soal manusia ini kadang-kadang kalau lupa dengan jasa orang itu biasa. Kita kalau lagi tinggi-tingginya, ya bukan orang hormatkan. Mungkin ada yang kenal dengan Bapak
yang bintang film Amerika Laga yang pernah jadi gubernur California itu siapa namanya? Arnold. Saat dia juga gubernur, ada warganya yang membangun sebuah hotel. Depan hotel itu dibuat gambar Arnold dengan gagahnya, patung gambarnya. Dia katakan, Bapak Gubernur, ini penghargaan dan penghormatan kami kepada Anda karena Anda telah memajukan provinsi kita ini. Dalam hotel ini kami siapkan satu kamar yang Pak Gubernur bisa menginap itu seumur hidup kapan saja ingin dan gratis khusus untuk Pak Gubernur. Dan berapa lama kemudian beliau berhenti jadi gubernur dan berapa tahun kemudian dia datang ke hotel itu ingin menginap. Pas masuk lalu bertemu dengan resepsionis. Resepsionisnya bilang, maaf ya Pak, semua kamar telah terisi penuh. Padahal tadi sudah dikatakan ada satu kamar khusus untuk beliau. Dia balik ke rumah, dia ambil terpal tempat tidur, dia tidur di bagian patung kaki, bagian patung dirinya sendiri, di bagian kakinya. Tidur begini. Wartawan datang menurutnya. Bukan dia miskin, dia masih ada uang untuk beli hotel. Dia ingin menunjukkan kepada orang banyak, begitulah kamu kalau bukan siapa-siapa. Kalau kamu lagi jaya-jayanya, ya, kata-kata sampahmu seperti baik-baik mutiara. Tapi kalau kamu bukan siapa-siapa, kata-kata mutiaramu berbau seperti sampah. Maka biasa-biasa baik ini. Ya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang mendatar, kadang naik, kadang turun. Yakinlah bahwa setiap naik kita yakin akan ada masanya untuk turun. Kita hidup ada saatnya akan mati. Dan siang akan berakhir dengan terbenamnya matahari. Malam akan berakhir dengan terbitnya matahari dan tenggelamnya bulan. Itulah namanya kehidupan ini. Dan kita tidak boleh melepaskan diri dari apa yang terjadi dalam romantika kehidupan yang penuh dengan banyak masalah ini. Oleh karena itu, jadilah orang yang senantiasa tegar. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita tidak mungkin dapat membolak-balikan hati orang yang terlanjur benci dengan kita. Orang kalau sudah benci dengan itu, apapun alasannya dia benci itulah. Tapi kita dapat membuat hati kita untuk tidak membenci orang lain karena kitalah sang pemilik hati itu. Maka oleh karena itu, teruslah menjadi orang yang baik, berangkat dari kebaikan, selalu dalam kebaikan dan terus berbuat baik sampai suatu saat Allah mengatakan, ayolah pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul. Demikian dululah saya ceramah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah ibu menumpang mandi. Kalau memang tidak ada lagi sumur di ladang, tolonglah jangan sampai ibu tidak mandi. Ya. Kalau ada sumur di ladang, buatkan susu segelas lagi. Kalau ada umur kita panjang, tolonglah aku diundang agak sekali lagi. Ya. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di balik bukit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, maafkan saya dunia dan akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari besi. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan laporkan saya ke polisi. Ya. Kalau ada jarum yang patah, itu jelas bukan saya yang matai. Ya. Manusia memang tidak ada yang sempurna, tak ada gading yang tak retak, tidak ada laut yang tidak berombak, tidak ada bisul yang tidak bengkak, dan tidak ada tuyul yang tidak botak. Ya. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung garuda, si burung balang, burung nuri, burung merpati. Itulah nama-nama burung ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.